Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Putria Zahra dengan NPM 2024 10715241 dari kelas F4A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perancangan sistem peminjaman dan pengembalian alat laboratorium komputer untuk mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk membantu proses pengelolaan alat laboratorium agar lebih efektif, efisien, dan terorganisir melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem yang dibuat. Sistem ini dibuat karena proses peminjaman dan pengembalian alat laboratorium komputer masih dilakukan secara manual. Semua data dicatat pada buku sehingga beresiko terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan kesulitan dalam melakukan pencarian riwayat peminjaman. Oleh karena itu, dibuat sistem berbasis web yang dapat membantu mahasiswa dan petugas laboratorium dalam mengelola proses peminjaman dan pengembalian alat secara lebih efektif dan terstruktur. Selanjutnya adalah BPMN sistem berjalan. Pada diagram ini dapat dilihat bahwa mahasiswa harus datang langsung ke laboratorium untuk mengajukan peminjaman alat. Setelah itu, petugas memeriksa ketersediaan alat. Jika alat tersedia, maka petugas mencatat peminjaman ke dalam buku dan menyerahkan alat kepada mahasiswa. Sedangkan jika alat tidak tersedia, maka mahasiswa diberi informasi bahwa alat tidak dapat dipinjam. Untuk proses pengembalian, mahasiswa juga harus datang langsung ke laboratorium dan menyerahkan alat kepada petugas. Petugas kemudian memeriksa kondisi alat. Jika kondisi alat baik, maka pengembalian dicatat ke dalam buku. Namun jika ditemukan kerusakan, maka petugas mencatat kerusakan tersebut dan menentukan denda atau ganti rugi. Setelah melihat sistem yang sedang berjalan, berikutnya adalah BPMN sistem usulan. Pada sistem usulan, mahasiswa dapat melakukan login dan mengajukan peminjaman melalui aplikasi. Data pengajuan akan tersimpan ke database dan diteruskan kepada petugas laboratorium. Petugas kemudian memeriksa ketersediaan alat. Jika alat tersedia, maka pengajuan disetujui, sedangkan jika tidak tersedia, maka pengajuan ditolak. Hasil keputusan akan dikirim kembali kepada mahasiswa melalui sistem. Untuk pengembalian alat, mahasiswa mengisi formulir pengembalian melalui aplikasi. Data tersebut diterima oleh petugas laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan kondisi alat. Jika alat dalam kondisi baik, maka pengembalian dikonfirmasi. Namun jika terdapat kerusakan, maka petugas dapat mencatat kerusakan dan menentukan denda melalui sistem. Selanjutnya adalah use case diagram. Pada diagram ini terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa dan petugas laboratorium. Mahasiswa dapat melakukan login, mengajukan peminjaman alat, mengajukan pengembalian alat, dan logout. Sedangkan petugas laboratorium dapat memeriksa ketersediaan alat, melakukan konfirmasi peminjaman, memeriksa kondisi alat, dan melakukan konfirmasi pengembalian alat. Setelah mengetahui aktor dan fungsi sistem, berikutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram pertama adalah activity diagram login. Pada diagram ini, proses dimulai ketika pengguna memasukkan username dan password. Sistem kemudian melakukan validasi data. Jika data yang dimasukkan benar, maka pengguna berhasil masuk ke halaman utama sistem. Sedangkan jika data tidak sesuai, maka sistem menampilkan pesan gagal login. Berikutnya adalah activity diagram peminjaman dan pengembalian. Pada diagram ini, mahasiswa memilih jenis pengajuan, kemudian mengisi formulir yang tersedia. Setelah data dikirim, sistem menyimpan data tersebut ke database dan meneruskannya kepada petugas laboratorium untuk diproses. Selanjutnya adalah activity diagram cek, ketersediaan dan konfirmasi peminjaman. Pada diagram ini, petugas menerima data pengajuan peminjaman, kemudian memeriksa ketersediaan alat. Jika alat tersedia, maka pengajuan disetujui. Sedangkan jika alat tidak tersedia, maka pengajuan ditolak. Berikutnya adalah activity diagram cek kondisi dan konfirmasi pengembalian.
Pada diagram ini, petugas memeriksa kondisi alat yang dikembalikan oleh mahasiswa. Jika alat dalam kondisi baik, maka pengembalian dikonfirmasi. Namun jika ditemukan kerusakan, maka kerusakan dicatat ke dalam sistem dan dapat dikenakan denda. Setelah melihat alur aktivitas sistem, berikutnya adalah sequence diagram yang menunjukkan urutan komunikasi antara komponen sistem. Sequence diagram pertama adalah sequence diagram login. Diagram ini menunjukkan interaksi antara mahasiswa, halaman login, sistem, dan database pada saat proses login berlangsung sehingga pengguna berhasil masuk ke sistem. Selanjutnya adalah sequence diagram peminjaman dan pengembalian. Pada diagram ini terlihat bagaimana data pengajuan dikirim dari mahasiswa ke sistem, kemudian disimpan ke database dan diteruskan kepada petugas laboratorium. Berikutnya adalah sequence diagram konfirmasi peminjaman. Diagram ini menjelaskan proses pengecekan ketersediaan alat hingga menghasilkan keputusan diterima atau ditolak oleh petugas laboratorium. Selanjutnya adalah sequence diagram konfirmasi pengembalian. Diagram ini menjelaskan proses pemeriksaan kondisi alat hingga pengembalian berhasil dikonfirmasi atau diberikan informasi kerusakan dan denda. Berikutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram terdiri dari 6 kelas utama, yaitu mahasiswa, petugas lab, login, alat, peminjaman, dan pengembalian. Setiap kelas memiliki atribut dan operasi masing-masing. Diagram ini menunjukkan hubungan antar objek yang digunakan dalam sistem. Selanjutnya adalah stats diagram login. Diagram ini menunjukkan perubahan status mulai dari proses login sampai berhasil atau gagal. Berikutnya adalah stat diagram peminjaman. Diagram ini menunjukkan perubahan status mulai dari pengajuan peminjaman, pengecekan ketersediaan alat, hingga pengajuan disetujui atau ditolak. Selanjutnya adalah stat diagram pengembalian. Diagram ini menunjukkan perubahan status mulai dari pengajuan pengembalian, pemeriksaan kondisi alat, hingga pengembalian diterima atau dicatat sebagai kerusakan. Berikutnya adalah stat diagram logout. Diagram ini menunjukkan proses berakhirnya sesi pengguna ketika keluar dari sistem. Selanjutnya adalah deployment diagram. Diagram ini menunjukkan arsitektur sistem yang terdiri dari perangkat pengguna, aplikasi server, dan database server. Komunikasi dilakukan melalui HTTP, sedangkan penyimpanan data menggunakan MySQL yang dijalankan pada XMPP server. Berikutnya adalah perancangan database. Database pada sistem ini digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan dalam proses peminjaman dan pengembalian alat laboratorium komputer. Terdapat 6 entitas utama, yaitu mahasiswa, petugas, alat, peminjaman, pengembalian, dan kerusakan. Berikut adalah IRD, diagram yang menunjukkan hubungan antar entitas dalam database. Diagram ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan struktur database system. Selanjutnya ditampilkan relasi tabel yang menggambarkan hubungan antar tabel menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data dapat saling terhubung dengan baik. Dengan perancangan database tersebut, data dapat tersimpan secara terstruktur, mengurangi duplikasi data, serta memudahkan proses pengelolaan dan pencarian informasi pada sistem. Berikutnya adalah perancangan antarmuka atau interface. Halaman pertama adalah halaman login yang digunakan oleh mahasiswa maupun petugas laboratorium untuk masuk ke sistem. Selanjutnya adalah dashboard petugas laboratorium yang menampilkan informasi jumlah peminjaman, pengembalian, serta data alat yang tersedia. Berikutnya adalah halaman data alat yang digunakan untuk menambah dan mengelola inventaris alat laboratorium. Selanjutnya adalah halaman laporan yang digunakan untuk melihat seluruh transaksi peminjaman dan pengembalian. Pada sisi mahasiswa terdapat dashboard utama yang berisi menu peminjaman, pengembalian, dan riwayat transaksi. Berikutnya adalah form peminjaman yang digunakan mahasiswa untuk mengajukan peminjaman alat. Selanjutnya adalah form pengembalian
yang digunakan untuk mengajukan pengembalian alat yang sebelumnya dipinjam. Dan yang terakhir adalah halaman riwayat yang digunakan untuk melihat seluruh transaksi yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Kesimpulan dari perancangan ini adalah sistem yang dibuat mampu membantu proses peminjaman dan pengembalian alat laboratorium komputer menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah dikelola. Mahasiswa dapat melakukan pengajuan secara online, sedangkan petugas dapat melakukan pengelolaan data dan mentoring transaksi dengan lebih cepat dan akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan sistem peminjaman dan pengembalian alat laboratorium komputer. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam perancangan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk pengembangan sistem ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.